Malam berjumpa lagi di Mata Tiara. Berbicara tentang pendidikan banyak sekali manfaatnya. Karena dilihat dari sisi positif, pendidikan membuat seseorang menjadi sukses. Namun banyak sekali orang yang tidak mau melanjutkan pendidikannya. Pemerintah selalu melakukan pembaharuan atas ini. Banyak orang yang putus sekolah. Faktornya tidak hanya karena malas, namun biaya. Kehendak orang tua yang menginginkan anaknya bekerja. Kali ini ada sebuah sekolah yang baru didirikan 3 tahun lalu, namun mereka telah mengukir banyak prestasi, baik dari bidang akademik maupun non-akademik. Tidak hanya pintar di otak kiri, namun otak kanan juga. Sebuah sekolah yang berada di sebuah desa terpelosok, SMA 3 Painan, yang dibuat oleh seorang bupati untuk menjadikan desanya menjadi berkembang dan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang sukses. Kali ini saya menghadirkan 2 bintang tamu dari SMA 3 Painan Desa Mur kepada Yuda Satria dan Ana Nuifa Ilham. Ya, bangga sekali kita melihat seorang generasi penerus bangsa yang melahirkan banyak bakat. Kali ini adalah salah satu siswa yang debat sampai ke tingkat provinsi. Kita akan menanyai lebih lanjut bagaimana sih SMA 3 Painan itu, apa saja kegiatannya. Selamat malam. Selamat malam ya, Mbak Tiara. Ya, Mbak Tiara. Dengan Yuda dan Adnan, banyak sekali yang terlintas pertanyaan yang ditanyakan mengenai pertama, berapa sih kelas yang ada di SMA 3 Painan ini? Aku kira pertanyaan tadi jangan keras, juga jawabannya apa? Kiranya pada kayak gini. Ya, kita menanyakan ini pertanyaan simpel dulu, lalu kita akan menanyakan pertanyaan yang sangat Debat ada 2 ya. Karena ini debat, saya akan berdebat dengan orang-orang pintar yang sudah ke provinsi. Jadi mohon dijawab yang pertama, pertanyaan yang sangat mudah. Karena banyak sekali sekolah-sekolah berprestasi. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Kita satu angkatannya terdiri dari 72 orang. Jadi 72 orang itu ada 2 pendidikan kelas, dari 3 kelasnya terdiri 24 orang kurang lebih. 24 orang. 3 kelas, wah sedikit sekali. Itu tesnya gimana? Mungkin susah kali ya, kalau untuk sekolah-sekolah unggul ini biasanya persyaratan ini memang benar-benar orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang memang mampu bersaing di dalamnya. Saya jelaskan bagaimana persyaratannya secara konkret. Sebenarnya sekolah SMA Negeri Painan ini merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di daerah Painan Sebagian.
Jadi selama ini pemerintah kita memandang bahwasanya sekolah-sekolah atau SMA negeri yang ada di Sulawesi Selatan ini belum bisa menunjukkan prestasi lebih seperti yang dilakukan oleh kabupaten atau kota-kota yang ada di Sumatera Barat atau di daerah provinsi-provinsi lainnya di Indonesia ini. Jadi pemerintah bertujuan dengan mengembangkan sekolah seperti ini atau layanan masyarakat seperti sekolah SMA di Tiga Painan ini akan bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sulawesi Selatan. Jadi untuk masuk ke sini, ke SMA ini, jadi ada beberapa persyaratan atau tahap yang harus dipenuhi atau yang mesti dilakukan oleh para calon siswa untuk bisa masuk ke sekolah ini. Di antaranya kita tes pertama itu tes administrasi. Di sana kita tes nilai rapor dan ketentuannya di sana ada nilai rapor kita harus di atas 7,5 untuk beberapa bidang mata pelajaran. Itu ada matematika dan ada beberapa nanti bisa dicek nanti di blog sekolah kita. Dan ada beberapa tahap lagi, salah itu ada namanya tes bahasa Inggris, tes kemampuan akademik, tes potensi akademik, tes tes IQ juga ada, tes proses juga ada di sana. Lalu ada tes ngaji dari sana juga, wawancara orang tua dan wawancara bahasa Inggris. Dan nanti di akhirnya kita akan diumumkan siapa yang akan menjadi 72 calon siswa atau siswi atau pelajar di SMA Tiga Painan ini akan belajar sama kita. Iya. Susah sekali, banyak sekali tes-tes yang harus diikuti di SMA 3 sepertinya itu. Di samping tesnya yang susah, dia juga akan bertemu dengan teman-teman dari luar daerah yang juga kemampuannya. Ternyata ada yang dari luar daerah. Kalau dari kota besar itu ada yang pernah mendaftar ke. Ada dari Bukit Tinggi, alumni SMP 1 Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Dia ada aksi daftar di sini gitu. Tapi syaratnya gini loh, di SMA Tiga Painan ini mereka hanya bisa memilih orang-orang dari luar daerah yang orang tuanya berdomisili di kabupaten. Iya. Nah, jadi tidak mudah sekali untuk masuk ke SMA Tiga Painan. Jadi bupatinya, pemerintahnya benar-benar mencanangkan dan membuat sebuah sekolah bagaimana bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luarnya gitu. Jadi pasti banyak sekali program-program yang dibuat di SMA 3 Painan. Ini sangat asik sekali Painan karena memang kalau seperti Bandung, Bogor, Padang masih sering kita dengar. Tapi kalau Painan ini sangat unik sekali. Bagaimana bisa desa, sebuah sekolah di desa yang bersaing keluar mewujudkan mimpi-mimpinya. Nah, mengenai itu program silakan dijelaskan bagaimana program-program apa saja yang terlaksana di SMA 3 Painan. Ada tisu nggak? Tisu? Kalau tidak ada. kita lagi kurang. Iya. Tadi apa pertanyaannya tadi? Mengenai program ya bisa dijelaskan oleh saudara Adnan. Ya, di SMA 3 Painan sendiri kita punya banyak program, tidak hanya di bidang akademik juga ada. Kalau di akademiknya, Sekolah di bidang dan akademik. kalau di bidang akademiknya itu hampir tiap mata pelajaran kita punya program. Contohnya kalau di bahasa Inggris kita punya English Day, tiap harinya bahasa Inggris. Kemudian EKP Learning yang diadakan setiap Sabtu. Kemudian di bidang akademiknya seperti ekstrakurikuler seperti lomba, seperti karate juga ada. Setelah itu pramuka juga ada. Selain itu juga di dalam bidang agama kami juga mempunyai program seperti program tahfiz dan menghafal ayat suci Al-Quran 1 juz selama 1,5 jam dan seperti itu. Wah, ini nih yang menarik. Program menghafal 1 juz Al-Quran. Coba bayangkan ini bukan pesantren loh. Ini SMA. Coba bayangkan menghafal Al-Quran. Mungkin kalau dibandingkan dengan pesantren mungkin bisa sebanding kalinya. Saya dengar-dengar juga anak berasrama, tinggalnya di asrama. Iya, benar. Iya. Nah, di asrama. Apakah di sana juga mengenai kalau ada sebuah kayak acara gitu di asrama, ada khusus di asrama ini ada acara khusus bukan sekolah tapi memang buat acara asramanya. Acara di asrama, program-program di asrama. Oh gitu. Iya. Apa aja kegiatan di asrama? Jadi kan kita boleh jawab? Iya boleh. Jadi kita
Kalau kita sendiri di asrama putra, kita juga punya peraturan-peraturan umum yang mesti dilaksanakan, yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga asrama. Itu program tertib, itu wajib diikuti. Lalu ada namanya program sholat tahajud tiap malam di sana. Itu melakukan ibadah-ibadah sunat mesti dilakukan gitu loh. Seperti itu. Jadi ada namanya program kita makan bareng di asrama dalam satu ruangan. Di sana kita makan bersama-sama. Terus ada namanya kita juga ada gerakan asrama, di sana juga ada presiden asrama, dan rekan-rekan asrama itulah nanti akan menceritakan acara-acara atau suatu event-event mana tertentu yang tentunya itu terkait dengan keagamaan, karakter. Tema 3 Wenan ini adalah dua siswa berprestasi di salah satu siswa berprestasi di SMA 3 Wenan. Nah, karena ini SMA 3 Wenan baru didirikan, bagaimana sih kehidupan di SMA 3 Wenan? Mohon diceritakan. Silakan saya. Iya, silakan, ada temennya. Ini Iya, semangat sekali untuk menceritakan bagaimana SMA 3. Coba kita tanya lagi ke Adnan, bagaimana penuturannya? Kalau kehidupan di tempat 3 Wenan sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, yang mana kami ini memiliki asrama, tidak pulang ke rumah masing-masing. Meskipun demikian, tapi kami tetap connect dengan orang tua kami di rumah, dengan teman-teman, itu hubungannya masih terjalin. Kemudian di antara itu kalau kami masih berdiri, tentunya sangat asing gitu di telinga orang-orang, itu sesuatu yang SMA 3 Wenan dan berprestasi. Tunggu, asing ini maksudnya gimana, dikucilkan temanya atau asing jauh dan pelosok atau gimana, bisa dijelaskan? Asingnya gimana ini? Desa kami ini merupakan desa yang terpencil, jadi kalau dibawa lomba-lomba ke tingkat provinsi itu masih asing di telinga orang. Gimana ya? Iya. Gitu. Jadi itulah menjadi semangat kami untuk kami menjadi semangat untuk menunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa desa yang tertinggal itu bukan merupakan desa yang benar-benar tertinggal sekarang ini. Sudah Bukan berarti tidak memiliki pendidikan ya. Jadi maju daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi bagaimana motivasi terbesar itu adalah bagaimana orang-orang itu bisa melihat kita yang terpencil bisa bersaing di luar, ya begitu. Nah, kemudian mengenai pasti banyak event-event yang diikuti ya, prestasi-prestasi yang dijarai karena ini menentukan bahwa SMA 3 Wenan inilah yang terbaik dari SMA lain yang ada di ini kabupaten, sebuah kabupaten ya, kabupaten. Jadi bisa diceritakan prestasi-prestasi yang pernah diukir di SMA 3 Wenan ini. Ya, silakan. Sebenarnya kita dengan umur yang sangat singkat sekali ya, 3 tahun ya, kita telah menggapai banyak sekali prestasi yang telah diciptakan oleh siswa-siswi yang sedang belajar dan itu merupakan waktu yang singkat sekali untuk bisa meninggikan nama sekolah yang baru berdiri 3 tahun gitu loh. Kita pernah menjuarai tingkat Sumatera, kita pernah menjuarainya. Waktu itu ada geografi, waktu itu juga ada ekonomi, kita pernah memenangkan lomba tingkat Sumatera waktu itu, dan juga ada lomba-lomba tingkat provinsi lainnya, baik tingkat provinsi, kabupaten, tingkat Sumatera pun kita pernah menjuarai perlombaan tersebut. Dan pengen tahu informasi lombanya bisa dicek di blog sekolah kami di bawah. Iya. Dan akademiknya bagaimana? Oh ya, akademiknya itu juga ada. Kita pernah lomba seperti lomba ML2SN di kabupaten, kita juga pernah lomba waktu itu, lomba karate kita juga pernah memenangkan lomba seperti itu. Basket kita juga pernah keputusan Popda waktu itu diambil dari salah satu siswa kita, diambil keputusan. Iya. Jadi banyak sekali ya, walaupun ini SMA yang baru berdiri, yang kalau dilihat dari luar itu, kalau di luar sangat tidak diaturkan ya, karena ini sekolah apalagi di kabupaten bukan kota, dan untuk meraih suatu prestasi itu mungkin di Cimahi tidak dianggap, dan itulah yang kalian rasakan kalau di luar. Namun di kabupaten itu pasti memiliki SMA lain. Nah, kalian pasti lebih berbangga dan lebih merasa kalau kalian itu di atas dari SMA yang ada di kecamatan-kecamatan lain. Nah, bagaimana perasaan atau tanggapan
Tentunya kami sangat berbangga sekali ya, kami SMA yang baru berdiri selama 3 tahun. Namun prestasinya itu lebih dari SMA yang bahkan telah berumur 25 tahun atau 20 tahun lainnya. Kemudian kami juga berbangga karena di samping itu sekolah kami telah menjadi sekolah yang favorit di Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Iya. Oh, jadi SMA 3 Painan ini memang baru didirikan, tapi merupakan SMA yang terbaik dari SMA-SMA yang sudah berdiri puluhan atau tahun-tahun, pokoknya lebih dulu didirikan daripada SMA 3. Ya, mengenai kegiatannya. Nah, ini pasti menarik sekali SMA 3 karena dia di asrama, kemudian kegiatannya pasti banyak yang membuat berbeda dari yang lain karena mereka sering berkumpul di satu ya di asrama, dan berbeda dengan SMA-SMA lain yang mereka tinggal di rumah. Nah, bisa ceritakan bagaimana kegiatan-kegiatan di SMA 3 Painan ini? Gini, kita punya kegiatan-kegiatan atau rutinitas wajib yang mesti dilakukan di program satu program. Salah satu program sekolah seperti kita yang setelah saya katakan tadi, kita memiliki program yaitu melaksanakan sholat tahajud atau ibadah-ibadah sunat, dan pastinya kita harus mewajibkan hal tersebut di sholat tahajud, puasa Senin Kamis, dan itu kita merupakan salah satu program di SMA kita dan juga di SMA Putri. Lalu di antaranya kita ada program sholat wajib di masjid 5 waktu, sholat 5 waktu. Oh, 5 waktu. Dan setelah itu kita harus membaca Al-Quran di sini, tahfiz Al-Quran dan membaca Al-Quran selama malam. Itu sehabis salat. Ya, sehabis sholat 5 waktu. Nah, kita membaca ayat surah Al-Quran di sana selama 5 menit dan selanjutnya kita berdoa bersama. Dan di sana kita lakukan secara, dan itu dilakukan secara ini gitu, kita lakukan secara berkelanjutan gitu. Dan di sana kita juga memiliki program-program lain, di antaranya kita juga melaksanakan tahfiznya itu akan ada laksanakannya gitu. Perangkat pertama, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah dilakukan. Nah, jadi banyak sekali kegiatannya ya, dari tahfiz, jadi keagamaannya juga bagus di sini karena salat 5 waktu dilakukan dalam sehari kelima waktunya ya. Selalu di masjid, dan mari kita lihat ini kegiatannya di video ini. Silakan, ini kegiatan di SMA 3 Painan. Lihat di belakang saya terdapat berbagai kegiatan olahraga yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 3 Painan, yang dimana siswa itu tidak hanya unggul di bidang akademik tetapi juga non akademik. Seperti yang kita lihat di belakang, yaitu siswa SMA Negeri 3 Painan sedang melakukan kegiatan non akademik seperti olahraga. Ya, inilah ada yang sedang bermain takraw, ada yang sedang bermain bola kaki, baik cewek maupun cowok di sini ikut aktif, walaupun dia sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan di sini seperti yang telah kita rasakan. Baiklah, kita akan mencoba wawancara salah seorang siswa. Kita akan mencari siswa yang mereka untuk sementara bisa meliput kegiatan yang seperti ini. Saya akan mencoba mencari beberapa siswa yang akan kita tanyai mengenai kegiatan. Permisi, ada? Baiklah, kakak dari Mutiara. Kemudian bagaimana? Kakak telah menyaksikan tadi bagaimana kegiatan olahraga yang dilakukan. Apakah kegiatan ini rutin dilakukan setiap harinya atau bagaimana? Kalau rutin tidak Kak, tapi 1 kali seminggu Kak. Oh, 1 kali seminggu. Apakah itu bagaimana?
tidak mengganggu dengan jadwal yang sepadat itu yang dilakukan oleh SMA 3 ini? Tidak Kak, karena sudah Atur jam. diatur jamnya gitu Kak. Oh, berapa lama butuh waktu olahraga kalau di sekolah ini? 1 jam. Sekitar 1 jam. Apakah kalian menikmati kegiatan ini? Sangat menikmati Kak. Apakah sangat bermanfaat rasanya? Bermanfaat Kak Tapi karena keluar pingsan tidak? Iya Kak. Oh ya, kakak sangat senang sekali mendengarnya. Baiklah, terima kasih atas wawancaranya. Baiklah pemirsa, begitulah salah satu cuplikan dari komentar para siswa SMA Negeri 3 Pendan yang melakukan kegiatan olahraga pada sore ini.